Setelah terbebas dari penindasan Firaun, Bani Israel memulai perjalanan mereka di padang pasir. Namun, membebaskan suatu kaum dari perbudakan tidak cukup untuk menjadikannya sebagai umat yang sejati. Diperlukan bimbingan ilahi untuk itu. Oleh karena itu, Allah memanggil Musa untuk menerima wahyu. Dia akan diberikan loh-loh berisi perintah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Tetapi sebelum itu, Musa harus mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik untuk tugas ini. Allah memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai dan berpuasa selama 30 hari. Kami telah membuat janji dengan Musa selama 30 malam, lalu menambahkan 10 malam lagi, sehingga jumlah yang ditentukan oleh Tuhan menjadi 40 malam. Musa menaati perintah itu, naik ke gunung dan mulai berpuasa. Seiring berjalannya hari, tubuhnya melemah, tetapi hatinya semakin kuat. Kesulitan karena lapar dan haus menjauhkannya dari kenikmatan duniawi dan memperkuat kepasrahannya kepada Allah. Ia menghabiskan malamnya dengan doa dan sujud, serta siangnya dengan perenungan. Dengan cara ini, ia menyucikan dirinya dari keinginan nafsu dan memahami beban tanggung jawabnya dengan lebih baik. Pada akhir hari ke-30, ia merasa terganggu oleh bau mulutnya. Ia ingin tampil dalam keadaan suci di hadapan Allah. Ketika ia hendak membersihkan giginya dengan siwak, Allah memanggilnya, "Wahai Musa, bau mulutmu karena puasa lebih berharga di sisiku daripada wangi kasturi." Dengan panggilan ini, Musa memahami makna mendalam dari ibadah puasa. Ini adalah perjalanan kepasrahan, di mana tubuh melemah, tetapi jiwa menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Allah memerintahkannya untuk berpuasa 10 hari lagi. Dengan demikian, jumlah hari yang dijanjikan menjadi genap 40 hari. Musa menerima tambahan waktu ini tanpa ragu dan melanjutkan ibadahnya. Setelah 40 hari, Allah memberikan loh-loh kepadanya. Loh-loh ini adalah petunjuk dan hukum bagi Bani Israel. Sekarang Musa akan kembali kepada kaumnya, tidak hanya dengan kata-katanya sendiri, tetapi dengan perintah langsung dari Allah. "Wahai Musa, aku telah memilihmu di atas manusia lain. Aku telah memberimu wahyuku, maka berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu, dan jadilah orang yang bersyukur." Dengan tanggung jawab besar yang telah ia terima dari Tuhannya, Musa mulai turun dari gunung. 40 hari kesendirian dan ibadahnya telah berakhir. Namun di lembah, kaumnya yang menunggunya telah gagal dalam ujian kesabaran. Musa telah mempercayakan kaumnya kepada saudaranya, Harun, tetapi ketika kembali ia merasa sangat kecewa. Seorang pria bernama Samiri telah mengumpulkan emas dari kaumnya, meleburnya, dan membentuk patung anak sapi, lalu berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," sehingga menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Meskipun Bani Israel telah menyaksikan mukjizat besar seperti terbelahnya laut dan kehancuran Firaun, mereka tetap terjebak dalam kebiasaan lama dan ketidaksabaran mereka. Harun telah berusaha memperingatkan mereka, tetapi mereka hampir saja membunuhnya. Ketika Musa muncul di lembah dengan loh-loh di tangannya, ia melihat kaumnya berkumpul mengelilingi anak sapi emas, dan ia pun bergetar karena marah. Ia melemparkan loh-loh itu ke tanah dan berseru, "Betapa buruknya perbuatan yang telah kalian lakukan setelah kepergianku. Apakah kalian begitu cepat meninggalkan perintah Tuhan kalian?" Kemudian ia berbalik kepada Harun dan menangkapnya dari kerahnya. "Wahai Harun, mengapa engkau tidak mencegah mereka?" Harun menjawab dengan putus asa, "Wahai anak ibuku, jangan tarik janggutku dan rambutku. 40 kaum ini menganggapku lemah dan hampir saja membunuhku." Musa memahami situasi saudaranya, dan kemarahannya mulai mereda. Lalu ia menghadapi Samiri dan meminta pertanggungjawabannya. Samiri mengajukan alasan, tetapi tidak menunjukkan penyesalan.
Musa mengusirnya dari kaum itu dan berseru kepada kaumnya, "Betapa buruknya ujian yang kalian lalui. Bertobatlah kepada Allah dan kembali kepadanya." Beberapa dari mereka menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Namun, Musa kini memahami sebuah kebenaran besar. Sebesar apapun mukjizatnya, tanpa kesabaran dan kesetiaan, hati manusia mudah tersesat dan janji mudah dilupakan. Yang paling penting adalah berpegang teguh pada perintah Allah dan selalu kembali kepadanya dalam segala keadaan.